Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus kasihi. Saat ini saya mengajak kita semua mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola bacaan 4M. Namun sebelumnya saya minta Bu Pendeta berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu untuk mendasari seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi, untuk merenungkan firman Tuhan ini, saya Pendeta Mike bersama istri Pendeta Sarce akan secara bergantian mengajak kita untuk menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah 16 ayat 22 hingga 24 dengan tema menerima hukuman yang tidak setimpal. Demikian firman Tuhan. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Dari bacaan di atas kita akan menggali kebenaran firman Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang bangkit menentang Paulus dan Silas? Yang bangkit menentang Paulus dan Silas dalam ayat 22 dikatakan orang banyak dan juga para pembesar-pembesar kota pada saat itu. Hal apa sajakah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar kota terhadap Paulus dan Silas? Yang dilakukan oleh pembesar kota itu terhadap Paulus dan Silas adalah mengoyakkan pakaian dari tubuh Paulus dan Silas dan mendera mereka. Yang ketiga, perintah apa yang mereka berikan kepada kepala penjara itu? Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga Paulus dan Silas dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka juga memerintahkan untuk dimasukkan Paulus dan Silas ke dalam penjara dan dipasung. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita dapat merenungkan bersama bahwa Paulus dan Silas mereka menerima hukuman yang tidak setimpal. Mengapa? Karena Paulus dan Silas sesungguhnya mereka sedang berbuat baik. Mereka membebaskan hamba seorang perempuan dari roh tenung. Tetapi karena para pembesar-pembesar kota itu tidak menerima penghasilan lagi, maka mereka marah dan mencobloskan Paulus dan Silas ke dalam penjara. Dan kita bisa melihat bahwa hukuman yang Paulus dan Silas terima itu tidak adil bagi mereka. Tapi apa yang menjadi respon Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap, ketika mereka didera, mereka dipenjarakan, mereka tidak memberontak. Kenapa demikian? Karena mereka mengikuti teladan Yesus. Di bagian firman lain, Paulus pernah berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Jadi dengan demikian, Paulus mengikuti teladan Kristus ketika Yesus dalam pelayanannya di dunia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yesus juga didera, Yesus juga ditangkap, bahkan dibunuh. Contoh teladan Yesus itulah yang diikuti oleh Paulus sekalipun itu tidak adil baginya. Tapi kita bisa melihat dengan jalan demikian, maka Paulus dan Silas dapat memenangkan kepala penjara yang memenjarakan mereka. Bahkan kepala penjara dan seisi rumahnya diberi diri dibaptis dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi kita bisa melihat bahwa memang untuk memberitakan Injil itu butuh sebuah pengorbanan. Kadang kita menerima hukuman yang tidak setimpal, kadang kita harus menderita, kita harus diderah, kita harus dipenjara. Tapi dengan cara demikian Kristus akan dikenal oleh banyak orang. Tapi yang kedua, kita mau belajar juga bagaimana respon Paulus ketika mereka ditangkap dan didera, dipenjarakan. Mereka juga tidak ribut, mereka tidak marah, mereka hanya mengikuti saja. Jadi sesungguhnya dalam pelayanan Paulus dan Silas, respon itu juga sangat menentukan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika dalam pemberitaan kita tentang Kristus, pelayanan kita tentang Kristus, harus ada pengorbanan. Mengikut Kristus harus ada pengorbanan. Harus menyangkal diri, harus pikul salib, harus meninggalkan segala sesuatu, siap menderita. Dan yang kedua, mengikuti Yesus juga perlu ada respon di dalamnya, sehingga ketika kita menghadapi tantangan penganiayaan, hukuman yang tidak setimpal, yang tidak adil, kita tidak marah, kita tidak kecewa, kita tidak menjadi pahit, kita pembalasan orang lain, tapi kita meresponi dengan benar. Dan yang ketiga, bahwa di balik pelayanan kita, di balik ketidakadilan, di balik pemberitaan Injil, sekalipun ada penderitaan, ada hasil yang kita capai. Sebagaimana Paulus dan Silas, mereka memperoleh hasil, yaitu kepala penjara bersama istri dan anak-anaknya, seisi keluarganya menjadi percaya oleh pemberitaan Kristus melalui pelayanan Paulus dan Silas. Jadi ketika kita diperlakukan tidak adil, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kita ingat ada hasil yang pasti kita terima yang jauh lebih baik. Karena setiap keberhasilan harus ada pengorbanan, ada bayar harga. Jadi kita berpikir yang positif. Demikianlah renungan pagi kita pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong berkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat renungan pagi, mengajarkan kami untuk berespon yang benar ketika kami diperlakukan semena-mena tidak adil. Ajar kami Tuhan melihat bahwa di balik penderitaan selalu ada hasil positif yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajar kami juga untuk meneladani Kristus yang rela berkorban sampai mati di kayu salib, sehingga lewat kehidupan kami banyak orang dimenangkan untuk Kristus. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan pagi saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.